mbah-mbah kula pengen pun disakralaken. Nggih. Kita mel Ruah desa. ruah nggih, Nggih, ruah nggih. desa. Atau Nggih, tambah ruah. sebelum panen ngaten ya. Nggih. Mriki suguh ngaten ya. Panen wonten Nggih. tumpeng kajatan. Oh, hajatan tuh. Dan apa wayang dayuban. Oh, Ngene. riyen nggih nanggap wayang tuh mriki, lokasi mriki nggih, nggih. Terus harapannya Pak untuk kemudian situs ini kepada pemerintah? Ini saged dikembangkan wisata tata peninggalan sejarah. Oh, nggih, nggih. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jejak penemuan, warga menemukan situs yang sangat luar biasa sekali. Di situ ada semacam struktur batu andesit ya, semacam candi yang sangat megah tentunya. Serta struktur batu bata merah yang ukuran batu bata merahnya ini cukup besar ya. Jadi panjang sekitar 32 cm, lebar sekitar 22 cm, ketebalannya ini sekitar 3 sampai 4 cm. Diduga memang dari batu bata inilah kemungkinan bangunan candi ini abad ke-10 ya, masa Empu Sendok. Jadi jauh sebelum Majapahit. Coba mari kita telisik jejak-jejak peradaban kuno ini. Jadi di sini kita coba memasuki area suci ya. Area suci. Nah, coba kita rayu, monggo Pak. Rayu. Nah, di sini ada semacam altar permujaan persajian ya, untuk menghormati leluhur kita. Masyarakat membuatkan sebuah tempat untuk memberikan persajian atau menghormati situs ini ya. Lah di sini memang auranya memang cukup wingit ya. Jadi jejak leluhur kita yang sangat luar biasa sekali ini. Nah ini kita akan melihat bahwasanya di sini banyak pinggiran-pinggiran candi yang berserak ya, balok-balok batu candi ya, semacam ini tuh jejak pinggiran-pinggiran. Nah pinggiran-pinggiran candi. Sedangkan ini fragmen yoni ya, yoni yang dulu menyatu pecah, kelihatannya pecah menjadi beberapa bagian ini. Nah ini seperti ini ya, ini pinggiran. Nah, ini ada hiasan-hiasannya ya. Nah ini banyak pinggiran-pinggiran candi. Nah ini relief yang sangat monumental itu ya, semacam ceplok ini ya, bunga-bungaan ini. Ini cukup ditemukan oleh warga juga, sangat-sangat indah. Di sini juga ada beberapa relief ya, semacam bunga-bungahan, sulur-suluran, sulur gelung, segitiga tumpal. Nah ini juga macam-macam bunga-bungaan ya, ini sudah semacam aus ya, banyak ausnya. Nah di sini ada segitiga tumpal juga, nah yang menandakan memang ragam-ragam hias sulur-suluran tumpal ini memang filosofinya adalah keindahan surga ya, surga, karena memang di sini adalah tempat suci. Nah di sini ada umpak batu yang cukup besar. Nah ini merupakan landasan dari tiang-tiang kayu penyokong. Artinya di samping kemudian struktur yang candinya yang terbuat dari batu andesit ya, serta batu bata kuno ya, ini nah di sini ditemukan struktur ini. Struktur ini memanjang ya, sekitar panjangnya kalau nggak salah ini bisa sekitar 20 meteran ini ya, sekitar 20 meter kali 20 meter lah. Diduga ini bagian terluar dari candi itu sendiri. Batu bata kunonya ini cukup besar ya, berbeda dengan era Majapahit yang ketebalannya sekitar 2 cm ya. Nah di sini itu cukup besar, cukup lebar sekali ya. Coba kita cari sampel beberapa yang tergeletak, mungkin akan kita tunjukkan bahwasanya ketebalannya ini sangat tebal sekali. Nah di sini kita lihat, nah ini. Jadi batu batanya ini cukup besar, berbeda dengan era Majapahit. Ini ketebalannya sekitar 3 cm sampai 4 cm ya. Nah ini sedangkan panjangnya sekitar 32, lebar ini sekitar 22 cm. Ini mirip dengan temuan-temuan situs masa-masa Empu Sendok atau abad ke-10 ya, masa Empu Sendok. Tapi kemudian dengan adanya banyak keramik Tiongkok ini sama pecahan-pecahan tembikar era Majapahit ini, diduga memang
candi ini pernah dilestarikan yang memanjang dari era Empu Sendok, terus kemudian dilestarikan terus pada masa Kahuripan, pada masa Kadiri, pada masa Singosari, terus sampai kelihatannya sampai Majapahit, terus kemudian difungsikan sebagai tempat suci ya, tempat suci. Ini diduga memang ini struktur bagian dari lantai atau bagian dasar dari candi itu sendiri yang memanjang. Nah ini memanjang sekitar ya 10 kali 10 meter lah untuk bangunan intinya di sini. Nah ini selain kemudian batu-batu lumpang juga banyak ya. Yang paling unik juga di sini ada semacam Padmasana ya. Padmasana ini adalah tempat duduk arca atau mungkin tempat duduk prasasti. Sebagian masyarakat mengatakan ini tempat duduk Sabto Palon ini. Nah ini namanya Padmasana ya, karena atau tempat duduk bunga teratai. Di sebagian memang sudah aus untuk hiasan bunga teratai yang sebelah sini ini masih terlihat ya, masih terlihat. Ini Padmasana ya. Juga ada beberapa batu lumpang. Nah, ini batu lumpang yang dalam hal sakral magis ya pada waktu itu, bukan untuk menghaluskan bumbu-bumbu, biji-bijian atau rempah-rempah ya, tapi ini fungsinya sakral, semacam perdupaan atau persajian ya, yang sangat erat hubungannya dengan ritual pada bangunan suci ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian bangunan suci ini bercorak apa? Apakah Karesian, apakah Kasogatan atau Buddha ya? Apakah Waisnawa atau Wisnu gitu ya? Atau Karesian gitu? Atau Kabuyutan? Ternyata di sini ada petunjuk ya. Selain kemudian fragmen Yoni gitu ya, atau juga fragmen Arca Ganesha, artinya di sini ternyata bangunan suci ini adalah semacam candi bercorak agama Siwa. Agama Siwa. Diduga kalau corak agama Siwa, diduga memang candi waktu itu memang menghadap ke arah barat gitu ya, pintunya. Kemudian di dalam candi itu ada lingga Yoni gitu ya. Kemudian di sebelah relung atau cendela sebelah selatan ini diduga ada arca Maharesi Agastya yang saat ini memang hilang ya, karena menurut penuturan warga itu memang rawan hilang di sini juga, karena batu-batu yang bagus itu kadang ada cerita warga itu pencurian. Kemudian relung sebelah timur diduga itu Arca Ganesha ya, yang saat ini tinggal fragmen ini. Kemudian relung sebelah utara itu diduga Arca Parwati atau Dewi Durga, itu juga nggak ada. Kemudian pintu diduga memang dari arah barat masuk, di dalamnya ada lingga Yoni, sedangkan kiri kanan pintu itu biasanya ada Mahakala dan Nandiswara. Sedangkan kemudian di sebelah baratnya ini biasanya ada Nandi, yaitu arca lembu ya, yang merupakan wahana atau kendaraan Dewa Siwa, dan saat ini memang tidak ada. Semoga kemudian ini pihak Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jati maupun Balar ya, Balai Arkeologi maupun Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ini bisa melakukan ekskavasi secara komprehensif tentunya bersama warga ya. Warga sini, yaitu terletak di sebelah selatan dari Dusun Karangasem, Desa Kedung Gede, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini semoga bisa kemudian dirawat ya, diekskavasi secara komprehensif biar tahu bentuknya, ukurannya, kalau bisa direstorasi ya, sebagaimana kemudian bisa direstorasi sehingga bentuknya itu bisa sehingga kemudian menjadi edukasi wisata, termasuk kemudian bisa menjadi situs religi gitu yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya. Nah ini memang banyak sekali batu-batu yang luar biasa sekali ya. Nah, ini ada warga ya, Pak, teman saya Pak ya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya Pak, sejarahnya ditemukannya ini mungkin melalui mimpi atau apa gitu Pak, atau mungkin situs ini masa lalunya mungkin. Dengan Pak siapa ini? Pak Urip ya, warga Dusun Karangasem. Warga Dusun Karangasem sendiri. Nah, kita akan mendengarkan ya bagaimana kemudian penuturan Pak Urip ini tentang asal usul ditemukannya situs yang luar biasa ini. Monggo Pak, mungkin sedikit. Kula nggih boten patek ngertos nggih. Polo ya polo. Nggih. Tapi kadingan meniki jane pun dugi mbah-mbah kula pengen pun disakralaken. Nggih. Kita mel Ruah desa. Ruah desa. Atau sebelum panen ngaten ya. Mriki suguh ngaten ya. Tumpeng kajatan. Oh, kajatan tumpeng. Dan apa? Wayang dayupan. Oh. Riyen nggih nanggap wayang teng mriki, lokasi mriki nggih. Terus harapannya Pak untuk kemudian situs ini kepada pemerintah? Gini saged dikembangkan wisata, damel
peninggalan sejarah ngoten. Oh, nggih. Diuri-uri ngoten. Diuri-uri kalau bisa dibuatkan pendopo besar gitu loh, biar ada naungannya Pak ya. Jadi harapannya warga seperti itu segera kemudian ditinjak lanjuti oleh pihak yang terkait ya, pemerintah ini agar bisa terungkap ya bentuknya itu seperti apa, kedalamannya seperti apa nanti, dan kemudian dinaungi sehingga kemudian bagus gitu ya, menjadi pariwisata juga wisata religi ya, ada karena beberapa masyarakat yang masih memanfaatkan untuk ritual, serta kemudian ya bisa memberikan dampak ekonomi atau kemasyarakatan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Urip ya. Sama-sama. Jadi kita bisa melihat ya fragmen tembikar di sini ya. Nah Yang ini ditemukan. Nah ini banyak sekali fragmen-fragmen tembikar bermotif. Nah ini banyak pecahan semacam apa ya, kendi, gentong, kemudian kuali. Nah ini ada jejak-jejak apa namanya, seperti yang ada di Trowulan ini ya. Semacam alat-alat upacara. Nah, seperti ini alat-alat upacara juga banyak ini. Jadi buli-buli banyak ya, gentong banyak, kendi, genuk banyak ini. Nah, semacam buli-buli juga banyak ini, fragmen-fragmennya ini. Nah ini juga ada yang sangat aneh ya, ini batunya fragmen, kemudian ini fragmen arca atau apa ya, ini batunya aneh. Nah ini sedangkan di sini keramik Tiongkoknya ini kelihatannya juga berbagai dinasti nih. Nah ini keramik Tiongkoknya juga berbagai dinasti, misalnya yang seperti ini yang agak tua ini yang warnanya apa namanya, hijau kecoklat-coklatan, ini dinasti Sung ya, abad ke-11 ya, abad ke-11. Kemudian yang putih ini dinasti Ming ya, seumuran dengan Majapahit gitu loh, sekitar abad ke-14-15 gitu ya. Terus coba banyak sekali ya, ini juga keramik dinasti Sung. Nah ini banyak. Nah kalau yang seperti ini itu sudah dinasti Qin ya. Nah dinasti Qin, jadi ini sudah masa-masa akhir Majapahit abad ke-16 ya. Artinya memang dari berbagai temuan keramik di sini kita mengetahui bahwasanya situs ini sangat kuno dan difungsikan terus, sehingga pada masa diduga memang dari segi batu-batuannya yang sangat arkais ya, sangat kuno ini memang diduga abad ke-10 Masehi, masa Empu Sendok, karena berdekatan dengan di sini berdekatan dengan ini prasasti Ketanen dan prasasti Wulik ya, prasasti Wulik. Yang prasasti Ketanen adalah selatan dari desa ini, desa prasasti Bakalan ya, prasasti Ketanen atau prasasti Bakalan ini sebenarnya desa Bakalan itu tepat di sebelah selatan dari desa Kedung Gede ini. Nah dalam prasasti Bakalan tersebut atau prasasti Wulik itu ya dikeluarkan oleh istri dari Empu Sendok, yaitu Rakai Mangibil Parameswari Diakebi tahun 939, yaitu tentang memperingati sebuah bendungan, yaitu penduduk Wulik, yaitu terdiri dari dusun Pangiketan, Panghawaran, Padi-Padi, Pikatan, dan Busuran, itu untuk bergotong royong merawat bangunan suci, yaitu bendungan 3, bendungan Wulik, bendungan Wuatan Wulas, dan bendungan Wuatan Tamya. Nah, di situ kemudian aliran sungai-sungai yang bendungan-bendungan itu diduga mengalir di sini, mengalir ke arah utara ini ya, termasuk desa Kedung Gede ya. Tapi memang sebuah dugaan. Nah, tapi bagaimanapun juga konteks kesejarahnya serta kemudian ini membutuhkan ekskavasi yang komprehensif dari ahlinya ya, dari pihak Balai Pelestari Cagar Budaya. Semoga kemudian situs-situs seperti ini itu tetap lestari ya, bisa terjaga, bisa terungkap jejak sejarahnya, bisa kemudian diuri-uri lagi gitu ya. Lah di sini banyak sekali pecahan fragmen-fragmen tembikar ini, dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.